Malam itu, Dina sedang berjalan melewati sebuah pasar loak yang sudah hampir tutup. Lampu-lampu temaram membuat suasana semakin muram. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah kios kecil yang menjual pakaian bekas. Ada sebuah gaun berwarna putih pucat yang menarik perhatiannya. Meski terlihat agak kusam, gaun itu seperti memanggilnya. Penjualnya, seorang ibu tua berwajah pucat, tersenyum samar dan berkata lirih, "Gaun ini sangat cocok untukmu, tapi hati-hati, jangan dipakai saat malam." Tanpa berpikir panjang, Dina membelinya dengan harga sangat murah. Sesampainya di rumah, Dina mencoba gaun itu di depan cermin. Anehnya, gaun itu terlihat sangat pas, seolah dijahit khusus untuk tubuhnya. Dina tersenyum puas. Tapi tiba-tiba lampu kamar berkedip dan ia melihat sesuatu yang aneh di pantulan cermin. Ada bayangan wanita lain yang berdiri tepat di belakangnya, mengenakan gaun yang sama dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Dina terkejut. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu, Dina tertidur dengan gaun itu masih melekat di tubuhnya. Ia bermimpi buruk. Seorang wanita muda berteriak-teriak, berlari di jalan gelap, dikejar seseorang, lalu akhirnya tertabrak dan tewas mengenakan gaun putih yang sama. Keesokan harinya, Dina berusaha melepas gaun itu. Tapi semakin keras ia mencoba, semakin erat kain itu menempel pada kulitnya. Seakan-akan gaun itu menyatu dengan tubuhnya. Kulitnya mulai terasa perih, seperti ditarik-tarik benang halus yang tajam. Dina panik. Ia berlari ke pasar loak untuk mencari ibu tua penjual baju itu. Tapi kiosnya sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah tak pernah ada sebelumnya. Saat ia menoleh ke kaca sebuah toko, ia melihat pantulan dirinya. Bukan lagi wajah Dina, melainkan wajah wanita dalam mimpinya, tersenyum dingin. Suara lirih terdengar di telinganya. "Sekarang giliranmu yang membawa kutukan ini." Dan sejak hari itu, Dina tak pernah lagi terlihat. Yang aneh, gaun putih itu kembali tergantung di salah satu kios pasar loak menunggu pembeli berikutnya. Namanya Ardi, seorang karyawan swasta yang baru saja mendaftar di sebuah gym 24 jam di kota kecilnya. Ia memilih paket malam karena jam kerjanya padat dan hanya bisa berolahraga setelah pukul 10 malam. Lokasi gym itu cukup aneh, menempati lantai atas dari sebuah gedung lama yang dulunya pernah menjadi pabrik. Malam pertama, Ardi datang sekitar pukul 11.30. Resepsionis tidak ada, tapi pintu otomatis terbuka setelah ia men-tap kartu member barunya. Suasana gym itu lengang, hanya lampu neon putih pucat yang menyala. Di kejauhan, ia sempat mendengar bunyi barbel jatuh, seolah ada orang lain yang berlatih. Namun ketika Ardi menoleh, semua treadmill dan barbel kosong. Ia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri bercampur dengan musik instrumental lembut yang diputar dari speaker. Ardi mulai treadmill. Baru beberapa menit berjalan, ia melihat dari cermin besar di depannya ada sosok pria kekar yang sedang mengangkat barbel di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Mungkin bayangan, pikirnya sambil melanjutkan. Beberapa menit kemudian ia mendengar suara langkah berat, seperti seseorang berjalan dengan sepatu training besar menghentak-hentakan lantai. Suara itu makin dekat, namun tak ada siapapun di ruangan itu.
Ardi mencoba menenangkan diri, pindah ke area angkat beban. Saat ia mengangkat barbel, tiba-tiba terdengar bisikan lirih di telinganya. "Ayo, tambah lagi bebannya, sampai mati, sampai mati." Ardi terlonjak, hampir menjatuhkan barbel di dadanya. Ia menoleh ke kiri kanan, tapi gym itu masih terlihat kosong. Hanya cermin besar yang memantulkan bayangan tubuhnya yang gemetar. Anehnya, di cermin ia melihat bayangan lain, seorang pria tinggi berotot dengan wajah hitam terbakar, sedang menatapnya. Ardi panik, meletakkan barbel, lalu berlari ke ruang loker untuk mengambil tasnya. Di sana, ia menemukan deretan loker besi berkarat yang tak semua bisa ditutup rapat. Saat ia membuka loker miliknya, tiba-tiba salah satu pintu loker lain terbuka sendiri dengan bunyi keras. Di dalamnya ada sepatu training penuh lumpur dan basah, seolah baru dipakai seseorang masuk dari luar hujan. Padahal sejak ia datang, pintu gym tidak pernah terbuka lagi. Ardi segera berlari ke pintu keluar, mentap kartunya, tapi pintu tak mau terbuka. Dari balik cermin besar dekat pintu, ia melihat seluruh gym kini penuh dengan sosok-sosok gelap yang sedang latihan. Ada yang push up sampai tangannya patah, ada yang lari di treadmill dengan wajah berdarah, ada yang angkat beban sampai tulangnya keluar. Semuanya menoleh bersamaan, menatap Ardi dengan mata kosong. Tiba-tiba, musik instrumental berubah menjadi teriakan rame-rame. "Ayo, jangan berhenti, sampai mati, sampai mati, sampai mati." Ardi menutup telinganya dan berteriak. Keesokan paginya, gym itu buka seperti biasa. Seorang cleaning service menemukan sebuah tas dan sepatu training milik member baru di dekat treadmill. Anehnya, CCTV tidak menunjukkan Ardi keluar dari gym, melainkan terlihat ia masih berlari di treadmill sendirian sepanjang malam tanpa pernah berhenti. Malam itu, udara begitu lembab. Jam menunjukkan hampir pukul 1 dini hari ketika Dani baru saja meninggalkan rumah seorang temannya. Karena ingin cepat sampai rumah, ia memutuskan melewati jalan tol. Semua orang tahu, jalan tol memang jalur tercepat. Tapi ada satu hal yang sering diperingatkan orang-orang. Jangan pernah lewat jalan tol sendirian di tengah malam. Dani menyalakan mobilnya, masuk gerbang tol dan perlahan melaju. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasananya. Jalan yang biasanya ramai terasa benar-benar kosong malam itu. Tidak ada satupun mobil lain, hanya cahaya lampu jalan yang redup, beberapa di antaranya bahkan berkedip seperti mau mati. Di radio mobilnya, lagu yang diputar tiba-tiba tersendat, suaranya bergema aneh. Dani mencoba mengganti frekuensi, tapi hanya terdengar suara berdesis seperti bisikan. Merasa tak nyaman, ia mematikan radio. Kini hanya ada suara mesin mobil dan hembusan angin yang menembus celah jendela. Beberapa kilometer kemudian, Dani mulai merasa ada yang tidak wajar. Dari kaca spion, ia melihat bayangan samar berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita, rambutnya panjang terurai, mengenakan pakaian putih lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Dani bisa merasakan tatapannya yang tajam, seakan mengikuti mobilnya. Mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia menoleh sebentar ke kaca samping, wanita itu masih ada, tidak bergerak, tetap menatap, lalu menghilang begitu saja ketika mobil melaju semakin jauh. Dani menelan ludah, jantungnya berdegup kencang.
Beberapa menit kemudian, ia melewati sebuah rest area kecil. Normalnya, rest area punya penerangan cukup terang, tapi malam itu gelap, sepi, dan terbengkalai. Anehnya, ada beberapa mobil tua terparkir di sana. Dani melirik sambil memperlambat laju mobil. Sekilas, ia melihat bayangan orang duduk di dalam mobil-mobil itu, tapi wajah mereka hitam pekat, seperti tanpa raut. Begitu ia menoleh lagi, semua mobil itu sudah hilang, seolah hanya fata morgana. Tubuh Dani mulai merinding, tangannya menggenggam erat setir, keringat dingin membasahi pelipis. Ayo, sebentar lagi keluar tol, pikirnya. Namun baru saja ia merasa sedikit lega. Sebuah kejadian tak masuk akal terjadi. Dari jauh, ia melihat ada orang berjalan di tengah jalur tol. Dani menginjak rem, klakson mobil berbunyi panjang, tapi orang itu tetap berjalan perlahan tepat ke arah mobilnya. Saat jarak semakin dekat, Dani bisa melihat jelas. Itu wanita yang sama dengan yang ia lihat di pinggir jalan tadi. Rambutnya menutupi wajah, bajunya compang-camping, dan tubuhnya seperti melayang sedikit di atas aspal. Dani panik, menutup mata sambil memutar setir ke kanan. Mobil berbelok tajam hampir menabrak pembatas jalan. Saat ia membuka mata, sosok wanita itu sudah tidak ada. Nafasnya terengah, hampir tak percaya dengan apa yang baru ia lihat. Dengan sisa tenaga, Dani memacu mobilnya sekencang mungkin. Setiap kilometer terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Hingga akhirnya, ia melihat cahaya terang dari gerbang keluar tol. Rasanya seperti melihat jalan menuju surga. Ia keluar, berhenti di pinggir jalan, dan berusaha mengatur nafas. Namun ketika ia melirik kaca spion untuk terakhir kalinya, darahnya membeku. Di kursi belakang mobilnya, terlihat bayangan samar wanita berambut panjang itu duduk diam. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Dani. Malam itu, seorang mahasiswa kedokteran bernama Raka sedang melakukan praktik malam di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Rumah sakit itu sebenarnya masih beroperasi, tapi sebagian bangunannya sudah jarang digunakan karena dianggap angker. Raka ditugaskan berjaga di ruang IGD. Namun rasa penasarannya membuat dia ingin menjelajahi lantai 3 yang konon sudah lama ditutup. Katanya, lantai itu dulu digunakan sebagai ruang isolasi pasien penyakit menular. Tapi sejak ada banyak kejadian aneh, pihak rumah sakit memutuskan menutupnya rapat-rapat. Dengan senter kecil, Raka menyusuri tangga darurat. Udara semakin dingin dan bau obat bercampur karat menyeruak. Begitu pintu besi lantai 3 terbuka, lorong panjang yang gelap terbentang. Cat tembok terkelupas, ranjang-ranjang berkarat berjejer di sepanjang lorong, dan di beberapa kamar terdengar suara roda berderit seakan ada brangkar yang sedang didorong. Padahal, aku sendirian di sini, gumam Raka, jantungnya berdegup kencang. Saat ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba dari salah satu kamar terdengar batuk berat disusul suara perempuan parau berbisik, "Dokter, tolong saya." Raka menelan ludah. Dengan nekat, dia menyorotkan senter ke dalam kamar itu. Kosong. Hanya ada tempat tidur tua dengan bekas darah yang sudah menghitam di spray. Namun ketika ia mundur perlahan, pintu kamar di sebelahnya terbuka perlahan. Kriik! Dan dari dalam terlihat sosok pasien kurus memakai gaun rumah sakit. Wajahnya pucat dengan selang infus masih menempel di tangannya. Sosok itu menatap lurus ke arah Raka lalu tersenyum tipis. Raka panik.
Dia berlari menyusuri lorong, tapi setiap lorong yang dilaluinya terasa tidak pernah berakhir, seakan ia berputar di tempat yang sama. Ranjang-ranjang berkarat itu terus muncul dan suara roda berangkar semakin keras, seperti ada yang mengejarnya. Akhirnya, di ujung lorong ia melihat sebuah pintu dengan tanda exit berwarna merah. Dengan sisa tenaga, dia mendorong pintu itu dan berhasil keluar. Namun saat ia menoleh, ternyata ia masih berada di lantai 3, di depan pintu yang sama. Tulisan exit berubah menjadi morgue, kamar mayat. Dan di belakangnya, sosok pasien kurus itu berdiri semakin dekat sambil berbisik, "Sekarang giliranmu, dokter." Senter Raka padam. Hanya ada suara pintu kamar mayat yang menutup pelan. Malam itu, sekitar pukul 11:30 malam, Raka pulang dari perjalanan luar kota. Karena kantuk mulai menyerang, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah warung kopi tua di pinggir jalan besar. Warung itu tampak sepi, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang redup. Aroma kopi hitam langsung menyeruak begitu ia duduk. Seorang bapak tua muncul dari dalam warung dengan wajah datar, tanpa senyum, seakan tidak peduli ada pelanggan atau tidak. "Segelas kopi, Pak," ucap Raka. Tanpa menjawab, bapak tua itu langsung membuatkan kopi. Anehnya, saat Raka menoleh ke sekeliling, ia baru sadar. Meja-meja lain penuh dengan orang-orang berpakaian lusuh, wajah pucat dan tubuh kaku. Mereka duduk memandang kosong ke arah cangkir masing-masing seakan bukan manusia hidup. Raka tercekat, detak jantungnya mulai berpacu. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ini hanya pengaruh lelah dan kantuk. Namun saat salah satu pengunjung itu menoleh perlahan ke arahnya, terlihat wajahnya hancur, seperti bekas kecelakaan. Matanya putih tanpa bola hitam, tetapi tetap menatapnya lekat. "Minumlah, nak." Suara berat bapak tua itu mengagitkannya. Cangkir kopi hitam panas sudah ada di depan Raka. Uapnya tebal, tetapi anehnya, aroma kopi itu bercampur dengan bau anyir darah. Raka ragu. Saat hendak bangkit dan kabur, tiba-tiba pintu warung menutup dengan sendirinya. Semua pengunjung menoleh ke arahnya serentak. Dari mulut mereka terdengar bisikan yang sama berulang kali. "Jangan tinggalkan warung ini sebelum kau minum." Raka gemetar, tangannya berkeringat. Akhirnya dengan terpaksa, ia meneguk kopi itu. Lidahnya tercekak, rasa pahit bercampur amis seperti darah basi. Saat itu juga pandangannya berkunang-kunang. Ia melihat sekilas bayangan tubuhnya sendiri yang kaku duduk di kursi dengan mata kosong seperti mereka yang lain. Sadar betapa mengerikannya itu, Raka mencoba berlari keluar. Anehnya, ketika berhasil membuka pintu, ia mendapati dirinya kembali duduk di kursi yang sama. Kopi masih mengepul di hadapannya. Dan suara bapak tua itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dingin. "Di warung kopi ini, sekali duduk, kau tak akan pernah benar-benar pulang."